Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anggun Desriasari, Ayu Suraya, Anjeli, Al-Anas Apriandi, dan Bayu Setiadi. Di sini kami akan menjelaskan rancangan manajemen risiko pada PT Pertamina dengan dosen pengampu Bapak M. Maulana Hamzah, SEI MM. Baiklah, adapun rancangan Racimatrik pada manajemen risiko pada PT Pertamina. Adapun rancangan Racimatrik pada manajemen risiko PT Pertamina yaitu tahap pertama melakukan persiapan, di mana dalam melakukan persiapan ini Dewan Komisaris merupakan informan, yaitu pihak yang harus diberi informasi mengenai apa yang sedang terjadi atau sedang dilakukan tanpa harus menghentikan kegiatan tersebut. Kemudian ada direksi, di mana direksi ini merupakan sebagai accountable, pihak yang berhak membuat keputusan akhir atas kegiatan tersebut serta menjawab pertanyaan-pertanyaan pihak lain. Kemudian ada unit kerja manajemen risiko sebagai responsible, di mana pihak yang mengerjakan kegiatan dalam proses manajemen risiko. Selanjutnya, unit kerja manajemen operasional sebagai informan, yaitu pihak yang harus diberi informasi mengenai apa yang sedang terjadi atau sedang dilakukan tanpa harus menghentikan kegiatan tersebut. Tahap kedua itu komunikasi dan konsultasi, di mana Dewan Komisaris merupakan sebagai informan, Komite Manajemen Risiko sebagai informan, direksi sebagai accountable, unit kerja manajemen risiko sebagai responsible, dan unit kerja manajemen operasional sebagai konsultan. Tahap ketiga itu menentukan konteks, di mana Dewan Komisaris sebagai informan, Komite Manajemen Risiko sebagai konsultan, direksi sebagai accountable, unit kerja manajemen risiko sebagai responsible, dan unit kerja manajemen operasional sebagai konsultan. Tahap keempat itu asesmen risiko, di mana ada 3 kategori. Pertama, identifikasi risiko, yaitu Dewan Komisaris sebagai informan, Komite Manajemen Risiko sebagai informan, direksi sebagai konsultan, unit kerja manajemen risiko sebagai responsible, dan unit kerja manajemen operasional yaitu sebagai accountable atau responsible. Kemudian ada B, analisis risiko, di mana Dewan Komisaris sebagai informan, Komite Manajemen Risiko sebagai informan, direksi sebagai konsultan, unit kerja manajemen risiko sebagai responsible, dan unit kerja manajemen operasional sebagai accountable atau responsible. Selanjutnya itu ada C, evaluasi risiko, mana Dewan Komisaris sebagai informan, Komite Manajemen Risiko sebagai informan, direksi sebagai accountable, unit kerja manajemen risiko sebagai konsultan, dan unit kerja manajemen operasional sebagai responsible. Selanjutnya tahap kelima, perlakuan risiko, di mana Dewan Komisaris sebagai informan, Komite Manajemen Risiko sebagai informan, ada direksi sebagai accountable, unit kerja manajemen risiko sebagai konsultan, dan unit kerja manajemen operasional sebagai responsible. Tahap yang keenam itu monitoring dan review, mana ada Dewan Komisaris sebagai informan, Komite Manajemen Risiko sebagai responsible, direksi sebagai accountable, unit kerja manajemen risiko sebagai responsible, dan unit kerja manajemen operasional sebagai konsultan. Yang terakhir yaitu ada tahap pelaporan manajemen risiko, di mana Dewan Komisaris ini sebagai konsultan, Komite Manajemen Risiko sebagai konsultan, direksi sebagai accountable, unit kerja manajemen risiko ini sebagai responsible, yang terakhir yaitu unit kerja manajemen operasional yaitu sebagai responsible atau konsultan. Dalam rancangan ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah penilaian asesmen risiko dan dibagi menjadi 3 proses, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi dan pemetaan risiko. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi resiko.
identifikasi risiko yang dilakukan pemilik risiko dari setiap unit bisnis itu berbeda-beda. Nah, pada PT Pertamina ini teridentifikasi sebanyak 35 risiko yang sudah terjadi dan berkemungkinan mengganggu proses bisnis perusahaan. Adapun identifikasi risiko yang ditemukan dapat dilihat pada tabel 2. Nah, pada tabel 2 identifikasi risiko ini kami mengelompokkan beberapa identifikasi risiko, seperti yang pertama ada risiko biaya operasional, yang kedua ada risiko pada aplikasi My Pertamina, ketiga ada risiko pada tangki, keempat ada risiko lingkungan alam, kelima ada risiko operasional receiving dan storage, yang keenam ada risiko keselamatan atau kesehatan kerja, yang ketujuh ada risiko pengeboran, dan yang kedelapan ada risiko investasi. Nah, dari beberapa pengelompokan risiko tersebut, saya akan menjelaskan salah satu identifikasi risiko yang terjadi. Yang pertama, yaitu pada risiko biaya operasional. Contoh risikonya yaitu peningkatan biaya operasional dengan kode A1 dan P atau kemungkinan dengan angka 4, I atau dampak 5, dan R atau risiko dengan angka 22. Di R ini dapat dilihat pada peta toleransi risiko. Nah, dengan kategori risiko sangat tinggi. Yang selanjutnya yaitu risiko pada aplikasi My Pertamina. Salah satu identifikasi risikonya yaitu modifikasi yang disengaja dan mengarah pada tindakan curang dengan kode risiko B6 dengan P atau kemungkinan dinilai 2, dan I atau dampak 5, dan R risiko 21 dengan kategori risiko sangat tinggi. Selanjutnya yaitu risiko pada tangki. Salah satu identifikasi risikonya yaitu kualitas sistem standar Sarfas tangki timbun menurun. Nah, dengan kode C10 dengan nilai P atau kemungkinan 3, dengan nilai I atau dampak 4, dan R atau tingkat risiko itu 18, dan kategori risiko itu tinggi. Selanjutnya yaitu ada risiko lingkungan atau alam. Nah, salah satunya yaitu perkiraan cuaca buruk dengan kode D14 dengan nilai P atau kemungkinan itu 3, dengan nilai I atau dampak itu 5, dan nilai R atau risiko itu 23 dengan kategori risiko sangat tinggi. Selanjutnya yaitu ada risiko operasional receiving dan storage. Salah satu risikonya yaitu rantai muring putus karena melewati masa pakai. Nah, dengan kode E14 dengan nilai P atau kemungkinan 2, dengan nilai I atau dampak 4, dan nilai R atau risiko 16, dan dengan kategori risiko tinggi. Selanjutnya yaitu ada risiko keselamatan atau kesehatan kerja. Salah satunya yaitu pekerja tergores ujung besi dengan kode F23 dengan nilai P atau kemungkinan itu 4, dengan nilai I atau dampak itu 1, dengan nilai R atau risiko itu 4, dan dengan kategori risiko sangat rendah. Selanjutnya yaitu ada risiko pengeboran. Salah satu risikonya yaitu kualitas sumur tidak sesuai dengan proses perencanaan. Nah, dengan kode G30 dengan nilai P atau kemungkinan itu 1, dengan nilai I atau dampak itu 4, dan nilai R atau risiko itu 15, dan dengan tingkat kategori risiko itu sedang. Selanjutnya ada risiko investasi. Salah satunya yaitu kehilangan investor dengan kode H35 yaitu dengan nilai P atau kemungkinan itu 2, dengan nilai I atau dampak itu 5, dengan nilai R atau risiko itu 21, dan kategori risiko sangat tinggi. Baiklah, sekian penyampaian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tingkatan risiko berdasarkan identifikasi risiko yang telah dijelasi sebelumnya. Kemudian risiko-risiko tersebut dipisahkan berdasarkan tingkatan kategori risiko. Selanjutnya dipilah dan dipetakan berdasarkan hasil pemetaan risiko berdasarkan kuadrat tingkat risiko dapat dilihat pada tabel 2. Jadi dapat kita simpulkan
tingkatan risiko tersebut. Tingkatan risiko di sini ada 1 sampai 23. Tingkatan risiko 1, kategori risikonya sangat rendah, berjumlah 2 dan presentasinya 5,7%. Tingkat risiko 3 dengan kategori risiko sangat rendah, jumlahnya 1, presentasinya 2,8%. Tingkat risiko 4 kategori risikonya sangat rendah, jumlah 4, presentasi 11,4%. Tingkat risiko 6 kategori risiko rendah, jumlah 2, presentasi 5,7%. Tingkat risiko 7 kategori risiko rendah, jumlah 1, presentasi 2,8%. Tingkat risiko 8 kategori risiko rendah, jumlah 3, presentasi 8,5%. Tingkat risiko 9 kategori risiko rendah, jumlah 2 dengan presentasi 5,7%. Tingkat risiko selanjutnya yaitu 11, kategori risiko masih rendah dengan jumlah 1, presentasi 2,8%. Tingkat risiko 12, kategori risiko sedang, jumlah 1, presentasi 2,8%. Tingkat risiko selanjutnya yaitu 13, kategori risiko sedang, jumlah 4, presentasi 11,4%. Tingkat risiko 15, kategori risiko sedang, jumlah 1, presentasi 2,8%. Berikutnya tingkat risiko 6, kategori risiko tinggi, jumlah 1, presentasi 2,8%. Tingkat risiko 8, kategori risiko tinggi, jumlah 3 dengan presentasi 8,5%. Tingkat risiko 21 sangat tinggi, kategorinya sangat tinggi, jumlahnya 6, presentasinya 17,1%. Tingkat risiko selanjutnya yaitu 22, kategori risiko sangat tinggi, jumlah 1, presentasi 2,8%. Tingkat risiko selanjutnya yaitu 23 dengan kategori risiko sangat tinggi, jumlah 2, presentasinya 5,7%. Dalam pemetaan risiko yang dilakukan, peneliti menentukan 8 kategori risiko yang ada dalam operasional bisnis perusahaan. Berdasarkan kategori risiko yang telah ditentukan peneliti, berikut pengelompokan hasil identifikasi risiko masing-masing kategori risiko 8 tadi. Kategori risiko pertama yaitu risiko biaya operasional. Risiko perusahaannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kode risiko A1, A2, A3, A4, A5. Jumlah 5. Berikutnya kategori risiko pada aplikasi My Pertamina. Risiko perusahaan ada 6, 7, 8, 9. Kode risiko B6, B7, B8, B9 dengan jumlah 4. Terus kategori risiko selanjutnya yaitu risiko pada tangki. Risiko perusahaannya ada di nomor 10, 11, 12, 13. Kode risikonya yaitu C10, C11, C12, dan C13 dengan jumlah 4. Berikut kategori risikonya yaitu risiko lingkungan alam, di mana risiko perusahaannya yaitu ada nomor 14, 15, 16, 17 dengan kode risiko D14, D15, D16, dan D17. Jumlah risikonya 4. Kategori risiko selanjutnya yaitu risiko operasional, receiving, dan strength. Risiko perusahaannya yaitu ada 18, 19, 20, 21, dan 22. Kode risikonya E18, E19, E20, E21, dan E22. Jumlahnya ada 5. Kategori risiko selanjutnya risiko keselamatan atau keselamatan kerja bagi karyawan. Risiko perusahaannya ada 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Kode risikonya berarti F23, F24, F25, F26, dan seterusnya. Jumlahnya ada 8. Risiko pengeboran ada juga kategori risiko selanjutnya yaitu risiko pengeboran. Risiko perusahaannya ada di nomor 31, 32, 33, 34. Kode risikonya G31, G32, G33, dan G34. Jumlahnya ada 4.
Risiko investasi di sini risiko perusahaannya ada di nomor 35, kode risikonya H35, jumlahnya cuma ada 1. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu berdasarkan klarifikasi risiko ke dalam kategori risiko di atas. Berikut disajikan pemahamannya dalam tabel peta toleransi risiko untuk menentukan risiko yang berada di atas maupun di batas bawah toleransi risiko yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik risiko. Peta toleransi risiko sebelumnya mitigasi risiko dapat dilihat pada gambar 1. Dari diskusi dengan pemilik risiko dan pemetaan yang dilakukan peneliti, maka terbentuklah peta toleransi risiko. Risiko yang berada di atas toleransi dan akan membutuhkan proses mitigasi risiko lebih lanjut oleh pemilik risikonya antara lain ada A1, B7, C10, C12, D14, F30, E18, B6, C11, D17, G32, G33, dan H35. Nah, risiko yang berada di atas toleransi risiko yang telah ditentukan selanjutnya akan dilakukan proses mitigasi risiko oleh pemilik risikonya guna mengetahui perilaku risiko ke depannya, yaitu seperti meminimalisir keterjadian risiko, membagi risiko dengan pihak lain, menghapus atau menghindari risiko hingga menghadapi risiko yang ada. Adapun keterangannya, bila langsung saja ke gambar 1 titik peta toleransi risiko sebelum mitigasi risiko. Nah, di sini yang ada A1 berada pada kotak bernomor 22 dengan kategori risiko sangat tinggi dengan nilai P atau kemungkinan di angka 4 dan nilai I atau dampak di angka 5, maka R atau risiko berada di kotak 22. Tandanya yaitu sangat tinggi. Nah, selanjutnya ada B7, C10, dan C18 dengan kategori risiko tinggi dengan nilai P atau kemungkinan masing-masing sama, yaitu dengan di angka 3 dan nilai I atau dampak di angka masing-masing 4. Maka R atau risiko berada di kotak 18. Selanjutnya yaitu D14, F30 dengan kategori risiko sangat tinggi dengan nilai P atau kemungkinan masing-masing 3 dan nilai I atau dampak masing-masing 5, maka R risiko berada di kotak 23. Selanjutnya yaitu ada E18 dengan kategori risiko tinggi dengan nilai P atau kemungkinan 2 dan nilai I atau dampak di angka 4, maka R atau risiko berada di kotak 16. Selanjutnya yaitu ada B6, C11, D17, G32, G33, dan H35 dengan kategori risiko sangat tinggi dengan nilai P atau kemungkinan masing-masing di angka 2 dan nilai I atau dampak di angka 5, maka R atau risiko berada di angka 21. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hasil proses mitigasi risiko beserta risk register yang telah dilakukan oleh pemilik risiko dan peneliti dapat dilihat pada tabel 5. Yang mana tabel 5 yaitu penilaian atau asesmen risiko. Yang pertama yaitu kemungkinan risiko terjadi rantai mooring putus karena melewati masa pakai, yang mana opsi perlakuannya yaitu risk avoid dengan nilai P atau kemungkinan yaitu 2, nilai I atau dampaknya yaitu 3, dan nilai R atau risikonya yaitu 11 dan kategori risiko yaitu rendah. Selanjutnya yaitu kemungkinan risiko terjadi kebocoran data atau informasi dengan nilai opsi perlakuan yaitu risk transfer
dengan nilai P atau kemungkinan yaitu 2, nilai I atau dampaknya yaitu 2, dan nilai resiko yaitu 6 dengan kategori resiko yaitu rendah. Selanjutnya kemungkinan risiko terjadi kualitas sistem standar surface tangki timbun menurun dengan opsi perlakuan yaitu risk reduce dengan nilai P atau kemungkinannya yaitu 1, nilai I atau dampaknya yaitu 3, dan nilai R atau resikonya yaitu 10 dengan kategori risiko rendah. Selanjutnya yaitu kemungkinan risiko terjadi korosi pada tangki timbun dengan opsi perlakuan yaitu risk reduce dengan nilai P atau kemungkinan yaitu 1, nilai I atau dampaknya yaitu 3, dan nilai R atau resikonya yaitu 10 dengan kategori risiko yaitu rendah. Selanjutnya yaitu contoh dari kategori risiko sedang yaitu kemungkinan risiko terjadi kegagalan pengeboran dan kebocoran minyak dengan opsi perlakuan yaitu risk acceptance dengan nilai P atau kemungkinan yaitu 4, nilai I atau dampaknya yaitu 3, dan nilai R atau resikonya yaitu 14. Contoh kategori resiko sedang selanjutnya yaitu kemungkinan resiko terjadi peningkatan biaya operasional dengan opsi perlakuan yaitu risk avoid dengan nilai P atau kemungkinannya yaitu 3, nilai I atau dampaknya yaitu 3, dan nilai R atau resikonya yaitu 13. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi dan penilaian risiko. Hasil pemetaan risiko selanjutnya berubah setelah dilakukan perlakuan risiko dan sesuai dengan target dari perusahaan. Pemetaan risiko setelah hasil mitigasi risiko dapat dilihat pada gambar 2, yang mana gambar 2 peta toleransi risiko setelah proses mitigasi risiko di bawah ini. Dapat diketahui bahwa terjadi perubahan yang signifikan untuk mencapai target atau ekspektasi dari perusahaan dan mendapatkan perlakuan khusus dari risiko-risiko di atas dapat menggunakan proses operasional perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan ke depannya. Next, pada gambar selanjutnya yaitu saya ambil contoh A1 berada pada kotak nomor 13. A1 pada kotak nomor 13 dengan kategori risiko sedang dengan nilai P atau kemungkinan di angka 3 dan nilai I atau dampak di angka 3, maka R atau resiko di kotak nomor 13 yaitu dalam kategori sedang. Selanjutnya saya ambil contoh di kotak G32, C10, dan C12 dengan kategori risiko rendah dengan nilai P atau kemungkinan yaitu masing-masing 1, dan nilai I atau dampaknya di angka masing-masing 3, dan nilai R atau risiko berada di kotak nomor 10 dengan kategori rendah. Nah, demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.